Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendatangi RSUD Sayang di Cianjur, Jawa Barat, Kamis pagi. Kedatangan Prabowo adalah untuk memastikan korban gempa ditangani dengan baik. Prabowo sempat berbincang dengan sejumlah tim kesehatan mengenai penanganan korban gempa. Korban gempa Cianjur yang dirawat di RSUD Sayang Cianjur membludak sejak gempa terjadi pada Senin 21 November lalu. Rumah sakit ini juga terdampak gempa dengan adanya kerusakan di sejumlah bagian bangunan. Untuk lebih lengkap terkait dengan kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Reza Pratama. Selamat siang, Reza. Bisa Anda ceritakan bagaimana kunjungan dari Prabowo Subianto siang hari ini? Ya, baik Lenis dan juga saudara, selamat siang. Betul, baru saja Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan juga tadi didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman ini baru saja selesai begitu meninjau tenda darurat yang memang digunakan untuk perawatan dari pasien atau penyintas gempa Cianjur. Sebetulnya tadi Prabowo Subianto belum menyampaikan statement ya, begitu belum bisa berbicara kepada awak media karena memang masih menunggu Presiden Joko Widodo yang memang akan hadir juga di RSUD Sayang ini. Namun tadi berdasarkan pantauan kami di RSUD Sayang, ada 3 tenda yang dikunjungi oleh Prabowo Subianto dan juga Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman ini untuk melihat langsung seperti apa kondisi pasien atau penyintas gempa Cianjur yang terjadi Senin siang yang lalu. Namun berdasarkan informasi yang kami juga dapatkan, tadi Prabowo dan juga Kasat ini memastikan apakah semua kebutuhan yang diperlukan oleh para pasien ini sudah terpenuhi dengan baik atau sudah dapat tertangani dengan baik oleh tim medis dan juga tim dokter yang ada di RSUD Sayang ini. Nah, kami pun saat ini masih menantikan apakah yang nantinya akan mungkin akan memberikan bantuan juga kepada para pasien yang ada di RSUD Sayang ini, karena memang Prabowo Subianto sendiri belum memberikan statement apapun, masih menunggu dari kedatangan dari Presiden Joko Widodo yang rencananya sebentar lagi akan hadir di RSUD, karena memang sejak pagi tadi dari protokoler Sekretariat Negara dan juga dari keamanan pun ini sudah bersiap-siap dan juga para awak media masih menunggu. Nantinya Prabowo Subianto ini akan memberikan keterangan secara resmi bersama dengan Presiden Joko Widodo terkait kunjungannya hari ini ke Cianjur dan juga salah satunya ke RSUD Sayang. Sebetulnya RSUD Sayang ini mengapa pada hari Senin kemarin ini banyak sekali pasien yang memang didatangkan atau dirawat di RSUD Sayang, karena memang RSUD Sayang ini adalah rumah sakit umum daerah terbesar yang ada di Cianjur, sehingga lokasinya pun berdekatan atau paling dekat dengan desa-desa yang terdampak gempa. Namun hari ini kalau bisa saya informasikan bahwa total yang masih dirawat di RSUD Sayang ini adalah 24 orang dari total kumulatif 746. Ini artinya para korban ini berangsur-angsur pulih begitu dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Jika memang rumahnya roboh begitu, pasien yang sudah dinyatakan sembuh ini dipindahkan atau dirawat di lokasi pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kita masih menunggu, Glenis dan saudara, kehadiran dari Presiden Jokowi dan juga apakah nantinya akan memberikan statement atau tidak. Kita akan terus mengupdate kembali kepada Anda. Glenis, kembali ke Anda. Iya, Reza, selain merawat korban gempa Cianjur, Rumah Sakit RSUD Sayang ini juga melayani secara operasional, secara normal begitu ya. Dan namun juga untuk sebagian gedung ini nampaknya mengalami kerusakan. Bagaimana dengan kegiatannya dan juga apakah ini juga menjadi atensi dari Prabowo Subianto? Betul sekali Glenis juga saudara, tadi Prabowo Subianto juga didampingi oleh Kementerian PUPR begitu, karena analisa dari Kementerian PUPR bahwa gedung RSUD Sayang ini memang hampir semuanya mengalami keretakan begitu, artinya gedung RSUD ini belum bisa dipergunakan untuk merawat pasien di dalam gedung.
Artinya berarti tenda darurat memang didirikan itu memang untuk merawat pasien yang memang saat ini dirawat. Tentunya bukan hanya pasien penyintas gempa saja, pasien umum pun ini ada disediakan tenda darurat terdapat di bagian belakang rumah sakit atau di lapangan bagian belakang rumah sakit umum daerah Sayang ini. Jadi pasien-pasien yang sebelumnya dirawat sebelum ada kejadian gempa sudah dirawat di RSUD Sayang ini, yang tadinya dirawat di dalam gedung ini dipindahkan di bagian belakang di tenda darurat juga yang ada di bagian belakang gedung RSUD. Dan untuk para penyintas gempa ini memang dipisahkan lokasinya, untuk para penyintas gempa dirawat di tenda darurat yang memang berada di dekat IGD. Namun pihak rumah sakit memastikan pelayanan kepada masyarakat baik untuk pasien umum pun ini masih bisa ditangani dengan baik karena memang secara obat-obatan yang dimiliki oleh RSUD Sayang ini sangat cukup begitu. Glenis. Untuk operasional rumah sakit, untuk melayani pasien umum dan juga pasien penyintas gempa ini masih terus dilakukan secara optimal oleh pihak rumah sakit.